Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak, ibu-ibu jamaah zuhur rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada zuhur ini kita bisa melaksanakan salat berjamaah. Mudah-mudahan salat berjamaah ini merupakan pakaian kita. Kita berusaha dan berdoa, ya Allah, agar salat yang kami lakukan selalu dalam keadaan berjamaah, wabil khusus di masjid. Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu yang menjadi kekhawatiran atau kecemasan kita sebagai orang tua itu anak-anak kita kurang memperhatikan masalah adab, kurangnya sopan santun, kurangnya etika. Jangankan sampai kepada tingkat raso pareso, raso pun kurang di kalangan anak-anak kita. Bahkan padahal di sisi lain anak-anak kita jauh lebih hebat daripada kita. Pendidikan strata mereka S1, S2, S3. Barangkali kita ada orang tua hanya pendidikan SMA. Bahkan ada yang tidak tamat SMP, hanya sampai SD. Tapi yang menjadi kekhawatiran adalah hilangnya etika sopan santun. Pak Ibu rahimahullah, coba contoh Pak Ibu, contoh masalah makan. Makan itu sederhana, tapi Masya Allah luar biasa beberapa adab makan yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Pak Ibu, masalah bismillah itu tidak terlalu prinsip, karena ulama juga berbeda wajib atau tidak wajibnya. Tapi adab dalam makan itu menjadi perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya Pak Ibu? Kata Rasulullah dalam sebuah hadis dikatakan oleh Ibnu Abbas, ma'aba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ta'aman qat. Nabi tidak pernah mencela satu kali pun makanan disuguhkan oleh istri dan orang lain. Coba kita periksa bagaimana anak-anak kita sewaktu disuguhkan makanan yang tidak enak, mereka berhenti, nggak enak mah katanya. Dan lebih malu kalau itu di rumah orang lain. Kok nggak makan, nggak enak katanya. Ini ada ma'abaqat. Nabi tidak pernah mencela satu kali pun makanan. Dan itu adab dalam makan. Suatu ketika ada seorang laki-laki akala inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makan minum bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini, pemuda ini makan minum dengan tangan kiri. Kata Nabi, makanlah minum dengan tangan kanan. Gak bisa wahai Rasulullah. Apakah kamu betul-betul tidak bisa? Apa komentar Rasulullah SAW? Ma mana'aka illal kibir.
Tidak ada yang menghalangimu kamu makan dan minum dengan tangan kanan, hanya sombong saja, kata Rasulullah SAW. Begitu tegas Nabi mengatakan ada makan dan minum. Coba kita perhatikan, kita minum dengan tangan kiri dan itu merasa tidak bersalah. Luar biasa. Apa yang terjadi karena ditegur oleh Rasul dan tidak berubah, fama rafa'ahu ila fi, sampai-sampai tangannya tidak bisa diangkat ke atas. Kesalahannya bukan tidak baca bismillah, dia tidak memperhatikan adab dalam makan. Kita lihat adab dalam makan. Kata Rasulullah SAW, kul mimma yalika. Kalau makan itu ambil yang ada di sekitarmu. Coba lihat anak-anak kita makan tanpa masa bersalah, mengambil makan yang ada di tempat orang lain. Berjalan mereka makan tempat orang lain. Nabi mengatur, kul mimma yalika, makan yang ada di sekitarmu. Ajarkan mereka makan yang ada di sekitarmu. Kata Rasulullah SAW, adab dalam makan bahwa habiskan makananmu, kamu tidak tahu nasi mana yang berkah. Kadang-kala kita pergi pesta, pergi walimah, sengaja kita tidak menghabiskan makan, padahal doa kita, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Berkah itu adalah kalau kita memperhatikan adab-adab dalam makan. Jadi Bapak Ibu, sederhana bahwa adab itu hal yang prinsip. Nilai seseorang itu bukan makanan, bukan pada menunya, tapi adab dia makan. Seorang itu hebat bukan pada intelektualnya, tapi pada adab dia dengan ilmunya. Maka berulang dengan adab. Kita ambil contoh lain masalah adab, Pak Ibu. Adab dalam berkomunikasi. Apa adab kita bertamu? Jelas adabnya. Hatta tasta'nisu wa tusallimu. Kalau kamu pergi ke rumah orang, dua hal yang minimal kamu. Pertama, isti'nas, kamu minta izin kepada orang. Enggak boleh kita datang tanpa sebenarnya izin daripada tuan rumah. Wa tusallimu, kamu memberi salam. Ada etikanya kita memberikan salam. Salam kalau 3 kali orang kita menelepon, no, jangan ditelepon lagi. Berarti dia tidak siap untuk menjawab telepon kita. Kadang-kala kita sebagai mahasiswa menelepon orang puluhan kali kadang-kala. Itu bukan adab. Orang tidak siap untuk ditelepon. Jadi kalau sudah 3 kali assalamualaikum tidak ada jawaban, kita tekan handphone kita, ulang lagi, berarti saudara kita tidak siap untuk menjawab telepon. Dan itu adab dalam berkomunikasi. Adab. Coba kita adab dalam rumah tangga. Ada 3 waktu orang tua tidak boleh keluar, tidak, anak nggak boleh masuk ke rumah kamar orang tuanya. Yang pertama sebelum subuh, yang kedua setelah zuhur, yang ketiga setelah isya. Wajib anak itu mengetok pintu ibunya. Dan yang luar biasa Pak Ibu, adab itu, adab berkomunikasi, adab berbusana, adab apapun. Allahu Akbar itu diletakkan pada surat An-Nur. Nur itu artinya bercahaya. Jadi kalau seorang anak di rumah sendiri saja pakai adab, apalagi di rumah orang lain, pasti mereka pakai adab. Jadi kalau anak kita pergi ke rumah orang dia tidak pakai adab, sudah pasti dia tidak terbiasa di rumahnya dengan adab-adab tersebut. Bayangkan, nggak boleh masuk kamar orang tua sebelum subuh, setelah zuhur, pada isya. Adab orang tua apa? Orang tua khususnya perempuan dan bapak-bapak. Nggak boleh bapak-bapak keluar kamar dengan pakaian yang tidak sopan. Maaf, jangan sampai seorang ayah keluar kamar hanya celana pendek. Enggak boleh itu. Enggak boleh dalam agama itu. Enggak boleh dalam agama. Apalagi kalau anak kita ada yang gadis, yang sudah dewasa, melihat orang tuanya pakai celana pendek, nonton TV angkat kaki lagi, di mana adab kita ngajar anak kita? Itu hal yang sederhana.
Jangan sampai orang tua ibunya pakai baju yang tidak sopan keluar dari kamarnya. Betul tidak pakai menutup aurat, tidak pakai jilbab, tapi harus sopan kan anak-anak laki-laki di rumahnya. Itu adab dalam berpakaian. Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi, inilah rahasianya. Kata Umar bin Khattab, "Allimu auladakum surat An-Nur." Didiklah anak-anakmu surat Nur yang isinya syarat dengan adab-adab tersebut. Inilah dikatakan oleh para ulama seperti Abdullah ibnu Al-Mubarak, kami lebih lama belajar adab ketimbang kami menuntut ilmu. Lebih lama kami dididik oleh guru kami dalam menegakkan adab ketimbang mencari ilmu. Nah, mudah-mudahan Pak Ibu rahimakumullah, mari kita perhatikan mulai makan hal yang sederhana, adab makan, adab dalam bertamu, adab berkomunikasi, adab dalam bertamu. Ini semua tuntunan agama kita. Ternyata keagungan kita bukan pada materinya, tapi adab-adab yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu rahimakumullah, kita ingatkan, bukan didik anak kita. Suatu ketika bikin makanan tidak enak bersama anak-anak kita, kemudian apa komentarnya? Bagus, itu yang kita tunggu nak. Ini yang ayah tunggu komentar besok. Kalau kamu ke rumah siapapun, kalau makan jangan komen nak. Cuci tanganmu selesai tanpa ada komennya. Karena suatu ketika kamu akan menemukan kondisi makanan yang tidak kamu sukakan. Hari ini ayah didik kamu agar kamu punya adab dalam nantinya. Mudah-mudahan Pak Ibu rahimakumullah, di sela-sela kesibukan dan kesibukan kita akan waktu bersama anak-anak kita mengenai adab. Yang kita banggakan nanti bukan ilmu hanya saja hebat, tapi akan salut nantinya kalau anak kita memiliki adab yang luar biasa, sopan dalam berkomunikasi, sopan dalam interaksi. Mudah-mudahan ini semuanya adalah perhatian kita bersama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la